sampai saat ini saya belum, nanti dikoreksi Mas Asnan, ISO dan SNI untuk hal-hal yang berkaitan dengan museologi itu kita belum mengeluarkan, belum memiliki. Sehingga apa yang kami gunakan adalah standar-standar yang dipakai oleh ICOM, International Council of Museum. Jadi beberapa museum yang menjadi referensi kami seperti di National Museum Singapura, kemudian ada HCC, Heritage Conservation Center di Singapura, ada National Gallery South Australia. Jadi beberapa tempat ketika saya berkunjung ke sana saya coba amati, kemudian kita coba mengadop. Kalau itu bisa dilakukan di sini ya kita lakukan di sini. Sebetulnya termasuk yang model rak-rak ini kami sebenarnya kecewa ya. Kita nggak bisa pengadaan yang fabrikasi, artinya yang dengan menggunakan machinery ini handmade semua. Jadi ada yang nggak presisi ketika arep ditarik waktu perlu tenaga yang ekstra, urung sarapan ora iso. Bagaimana agak susah. Ini kelemahan kita karena di undang-undang di PP pengadaan barang jasa itu kan mengutamakan UMKM. Jadi ya akibatnya ini sebenarnya bisa aja kami beli yang sudah jadi fabrikasi standar betul. Ada, cuman ada selisih harga dan itu tidak diizinkan oleh sistem di pengadaan barang jasa. Ya. Walaupun tadi kita belum memiliki untuk standar nasional perihal pengamanan koleksi dan yang lain, tetapi apa yang kemudian dia lakukan oleh Museum Sono Budoyo ini sebuah lompatan yang harus diikuti oleh museum-museum lainnya. Tentu tidak semua museum mampu untuk melakukan ini, tetapi kajian-kajian yang ada di museum tentang bagaimana kekayaan koleksi yang dia miliki, sumber daya yang dia miliki untuk mendukung pengamanan koleksi, ayo itu yang kemudian diterapkan. Sampai ke level mana museum itu bisa menerapkan ilmu permuseumannya dalam hal pengelolaan koleksi maupun pengamanan koleksi, itu yang bisa kita mulai dari sekarang. Tentu Museum Sono Budoyo pun melakukan itu tidak tiba-tiba bisa begini, tetapi dengan prosesnya adalah oleh Kepala Museum, Pak Eri ditugaskan untuk ke National Gallery yang ada di South Australia, kemudian juga berangkat ke Singapura, kemudian juga mengikuti beberapa seminar dan yang lain untuk kemudian memperkaya pengetahuan, pemahaman tentang pengamanan koleksi. Sehingga proses-proses itu tidak serta-merta langsung diterapkan di sini, Mbak. Tetapi disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di sini. Penganggaran, suhu, prosedur yang ada di Indonesia tidak sama. Itu sehingga ya inilah hasil terbaik yang kemudian bisa diterapkan di Museum Sono Budoyo. Dan kita berharap museum-museum lain juga akan mengikuti Pak Eri. Dan lebih baik lagi. Dan lebih baik lagi. Oke, itu tadi pertanyaan pertama dari sahabat Sono Budoyo. Selanjutnya kita langsung berpindah ke pertanyaan kedua dari @nasr.nugraha. Di sini izin bertanya Pak, bagaimana proses inventarisasi begitu banyaknya koleksi yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo? Ini lagi terspesifik lagi nih, langsung Museum Sono Budoyo. Jadi kalau begitu langsung boleh ditanggapi dulu sama Pak Ari. Pak Eri, monggo. Ya, jadi tadi kembali ke sistem informasi database. Kebanyakan koleksi yang kami miliki adalah koleksi-koleksi hibah dari Java Institute, sehingga di awal sudah dilakukan yang pertama registrasi, sehingga ada buku induk registrasi dengan catatan tulisan tangan. Yang kedua diberikan nomor inventarisasi, jadi dikelompokkan berdasarkan masuk misalnya koleksi apa, etnografi itu keris, batik atau wayang, itu juga dibedakan lagi. Misalnya 01 itu etnografi, nanti untuk pembagiannya misalnya 0101 itu wayang, 0102 itu batik. Nah, 01.01 titik apalagi kan wayang ada macam-macam, ada wayang golek, ada wayang kulit, wayang gledek, ada wayang, jadi 01.01.01 misalnya baru 1, 2 sampai sekian ribu urutnya. Nah, seperti itu. Itu juga sudah dilakukan di dalam penginventarisasian sebelumnya. Tetapi karena itu adalah manual, maka potensi kesalahan itu sangat wajar.
Sehingga ketika ada koleksi kemudian nomor registrasinya bar 100, saya ono meneh 100 meneh karena sudah ngantuk kemudian nulisnya bar 100 tulisnya 100 meneh itu sangat mungkin. Sehingga waktu itu banyak sekali Karena Mas. masih manual. Iya, banyak sekali yang loh kok nomornya podo iki ono sing 1000, di sana juga punya nomor 1000 gitu loh. Kalau enggak di nomor inventarisnya kok podo ta iki. Nah, ini kita mencoba menggunakan aplikasinya apa yang kayak Excel itu loh. Outlook, Microsoft Outlook. Microsoft Outlook, iya kayak itu. Jadi kita coba seperti itu dengan satu kata kunci yang tidak bisa Double. Iya double. Itu kita jadikan nomor registrasi misalnya waktu itu. Tapi ternyata yuk manual ngetiki gitu, sulit banget itu loh. Field-fieldnya nggak bisa kita ubah. Kemudian dari situ baru dapat berapa puluh ribu itu tadi ketemu dengan Eclipse sehingga kita memiliki sistem informasi database dengan field yang menurut kita butuhkan kita tambahkan di situ. Nah itu kita teruskan. Jadi kalau yang sudah ada nomor registrasinya kemudian nomor inventarisnya kita masukkan dalam sistem informasi database. Itu sejak tahun 2014 Mas. Jadi mbok setahun itu yo nambah terus seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor-nomor yang sama, kemudian kita diskusikan, iki arep kepiye iki? Arep dilompati, arep dikapake gitu loh. Kita diskusikan, kita mengundang teman-teman dari kayak FIB itu untuk mendiskusikan iki apiye piye biar yang sudah ada juga tidak begitu berubah. Tinggal yang kembar-kembar aja ini yang kemudian nanti dirubah. Nah, kemudian kita susun dalam suatu SOP. Jadi ketika teman-teman pengampu menemukan nomornya sama, yaudah pakai pedoman SOP itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kemudian yang nomor-nomor yang double ini juga oleh Museum Sono Budoyo dicarikan solusi dengan membuat SOP itu dalam rangka pengamanan juga. Ya. Karena kalau kemudian dalam satu database atau buku inventarisasi koleksi itu terdapat keanehan-keanehan yang terlalu banyak, maka kemudian orang akan merasa oh ini sudah biasa di satu tempat itu di museum tertentu itu kemudian menjadi ini biasa. Jadi kalau kemudian sampai hilang satu koleksi itu menjadi dianggap biasa, maka upaya untuk memperbaiki inventarisasi koleksi di Museum Sono Budoyo salah satunya adalah sebagai bentuk pengamanan, sehingga nanti pada saat nomor inventaris itu sudah tertib gitu, maka akan mudah koleksi ini ada di mana posisinya sekarang. Misalnya sedang ada di ruang laboratorium untuk proses konservasi, maka bisa dilacak di sana. Kemudian apabila sebuah koleksi itu ternyata baru dipinjam untuk pamer di luar negeri, maka disitulah nomor inventaris itu mempunyai peran dalam setiap segi kegiatan di permuseuman, seperti itu. Oke. Luar Saya biasa tambahkan sekali. ya. Oh boleh Pak. Ini kan baru yang hibah. Kita juga ada hibah dari masyarakat. Jadi setiap bulan itu masyarakat datang ke sini bawa koleksi, ada naskah, ada perak, ada senjata, yang banyak itu keris itu banyak sekali ya. Hampir tiap bulan itu kita harus menerima hibah, tapi kemudian kita akan lakukan sortir lah seperti itu. Apakah ini layak menjadi koleksi atau tidak? Kalau misalnya layak, maka kemudian diberikan nomor registrasi baru dan nomor inventarisasi baru. Kemudian berhak menempati storage. Kalau enggak, dia akan tetap di luar storage. Biar tidak campur antara koleksi dan non koleksi. Kadang-kadang ada juga yang ketika pameran kan kita butuh pendukung koleksi ya. Kalau dulu itu jadi satu gitu loh. Jadi wah, padahal bukan koleksi, tapi kemudian karena sudah lama di ruang koleksi, akhirnya teman-teman ragu-ragu mau koleksi bukan. Iya, wes dadeke koleksi baik gitu loh. Dulu seperti itu. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi koleksi harus di storage, non koleksi harus di luar storage. Itu yang hibah. Kemudian juga karena kebutuhan tertentu dan kepentingan yang lain, kita juga melakukan pengadaan pembelian koleksi seperti koleksi perak di tahun 2021 atau ya. Jadi ada kebiasaan di masyarakat khususnya di pengrajin perak Kota Gede itu
Sekarang itu trennya bukan koleksi-koleksi yang besar-besar itu kayak wadah buah, terus wadah cerutu, mangkok dan sebagainya. Itu nggak laku sekarang. Jadi lakunya itu adalah yang cincin, yang hiasan-hiasan kecil-kecil itu. Nah, akhirnya hasil-hasil sebutnya hasil budaya yang sangat menarik yang sudah cukup tua juga itu didol kiloan, Mas. Didol kiloan hanya untuk nanti dilebur dan dibuat yang lagi laris itu. Nah, kami mencoba melakukan pendekatan ke pemilik-pemilik itu, ya paling tidak ini mengawali ya untuk melakukan preservasi pelestarian. Mbok Jo, yo aja didol gitu loh. Coba dikumpulkan kemudian kita beli seperti itu. Nah, harapan kami ini sudah kami kasih contoh nih. Harusnya yang lain-lain mesti Mas Ahnan duit ya dituku gitu loh untuk menyelamatkan gitu loh, jangan Ini preservasi budaya, Pak. Iya, jadi budaya. ini juga Ayo, salah satu ada yang penyelamatan terlibat? gitu. Itu seperti itu Mas ya untuk inventarisasi. Oke, monggo langsung pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari GP_nom_. Nah, kalau mati listrik terus ada orang di laboratorium atau di gudang penyimpanan, gimana penanganannya, Pak? Ya. Jadi untuk storage kemudian laboratorium itu semua sudah menggunakan RFID ya. Tagger ini menggunakan RFID. Setiap tagger ini sudah menggunakan UPS yang jaraknya cukup lama ya, mungkin 30 menit lah ya maksimal seperti itu. Kemudian kita punya genset yang kapasitasnya mungkin 2 kali lipat dari daya yang ada di sini, sehingga harapan kami tidak ada kejadian terkunci di dalam laboratorium. Dulu pernah ketika ada petir itu listrik mati. Biasanya kalau listrik mati UPS nyala, kemudian tetap terkunci ya, dan itu bisa dibuka. Tapi waktu itu UPS juga kena. Harusnya kalau listrik mati si tagger itu magnetiknya nggak bekerja, harusnya sudah bisa lepas. Saya nggak tahu kenapa waktu itu kemudian tetap magnetiknya bekerja, jadi nggak bisa dibuka. Lah kan bingung. Akhirnya telepon. Nah, di situ nanti bisa ditunjukin ada break glass. Ya, break glass. Ada penutupnya juga. Emergency. Iya. Kalau itu dipecah, maka si magnetik akan terputus. Itu bisa dibuka. Nah, akhirnya waktu itu telepon, udah dipecah aja itu glass. Jadi memang ada solusinya ya, Pak iya, ya. Ada solusinya. Tetapi kondisi darurat seperti itu memang sudah diantisipasi oleh museum. Iya. Pengelola museum sudah memikirkan hal-hal seperti itu untuk keamanan personilnya, untuk keamanan koleksinya dan juga keamanan gedungnya. Termasuk pada saat ada terkena petir, sebenarnya kan museum sudah memasang anti petir, tetapi yang namanya petir kan nggak bisa disuruh lewat sana saja, gitu. Jadi ya tetap kena juga waktu itu ya Pak ya. Untuk pengalaman Mas, jadi ngerasa kayak gitu loh, terus bingung gitu. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari LNTNG Puspita. Ini menanyakan tentang apakah untuk peminjaman koleksi Sono Budoyo itu berbayar, Pak? Oke. Kira-kira bagaimana? Ada yang Ya, kalau melihat dari konsepsi dari museum, maka berbayarnya itu tidak. Tetapi banyak museum juga, kalau Museum Sono Budoyo tentu museum pemerintah punya pos anggaran tertentu yang bisa dimanfaatkan. Tetapi benda budaya ini kan tidak hanya dikelola oleh museum pemerintah. Maka ada pula biaya-biaya yang harus ditanggung. Nah, ini tinggal kesepakatan pada saat peminjaman itu bagaimana prosesnya, bagaimana biaya yang harus ditanggung seperti apa. Misalnya biaya asuransi. Siapa yang kemudian menanggung biaya asuransi itu? Kemudian transportasinya, packingnya seperti itu disepakati dulu. Jadi sebelum koleksi itu dipinjamkan, memang ada berita acaranya terlebih dahulu. Agreementnya dulu yang memuat klausul-klausul tadi seperti itu. Nah, untuk khusus Sono Budoyo, mari kita tanyakan ke Pak R. Ayo coba. Ya sama ya. Jadi kita suatu institusi yang bukan mengkomersialkan koleksi. Siapapun ketika pinjam, kemudian sebelum kita itu ada agreement yang draft agreement yang dipelajari kedua belah pihak. Tadi sudah disampaikan ada asuransi, kemudian ada packing, ada transportasinya, yang nanggung siapa. Bisa jadi yang nanggung peminjam semua. Kayak kemarin kalau yang di Singapura itu
untuk kurir itu harus ada, saya minta harus ada 2 orang. Jadi ngawal terus sampai mulai dari bawah ke kargo sampai ke bea cukai, kemudian bea cukai harus dibuka atau tidak, sampai meyakinkan masuk ke pesawat itu kurir harus lihat. Kemudian nanti masuk ke pesawat terbang, kalau bisa 1 pesawat, kalau tidak bisa yang penting ketika sampai di tujuan, misalnya di Singapura kemarin, itu juga kita akan diminta untuk mengawal. Jadi ketika di pabean nanti kita akan ngedunke dari forklift, dari truk yang besar itu semua didokumentasikan, kemudian sampai kemudian dipisah-pisah karena kan jadi satu dengan yang lain ya. Itu seperti apa sampai kemudian dibawa ke museum tujuan, kita ngawal terus seperti itu. Kemudian dibuka, dibuatkan condition report, tadi berangkatnya seperti ini, tiba di sana seperti apa, rusak atau tidak. Nah, semua biaya itu ditanggung oleh mereka. Jadi oleh kurir peminjam. Kemudian nanti waktu ada instalasi pemasangannya, kita juga harus mendampingi. Jadi kurir sekaligus mendampingi waktu instalasi. Dia nggak boleh kemudian karena kemarin kain yang dipinjam, ketika akan memamerkan, dia akan kami menyarankan untuk dijahit stitching dengan model yang kecil seperti itu. Kemudian setelah akan dilakukan stitching ternyata tidak memungkinkan karena ada beberapa yang sudah rapuh, sehingga dia mengusulkan untuk menggunakan pin yang sangat kecil seperti itu. Dia belum berani untuk melakukan tindakan itu ketika kami belum berikan persetujuan. Iya, seperti walaupun mereka sangat udah istilahnya kelasnya udah tinggi ya, sama kita tetap dia respect bahwa ketika saya belum oke, dia belum berani. Tapi kalau sudah saya oke, baru dia akan melakukan tindakan itu. Itu ketika melakukan instalasi di dalam pameran. Nanti ketika ada pembukaan, dia juga minta untuk perwakilan bisa datang ke sana. Kemudian waktu pembongkaran, ketika ngedunke, ketika ngelepas juga ada perwakilan dari kita yang datang ke sana untuk selalu mengawasi sampai kemudian dibawa balik ke sini. Kemudian ada perwakilan dari sana yang pokoknya barang atau koleksi itu sampai di sini kemudian sampai dengan aman. Nah, kalau udah selesai semua baru kemudian tanda bahwa ini semuanya sudah dikembalikan dengan baik. Itu satu versi ya. Jadi versi yang berikutnya mungkin tergantung dari kemampuan masing-masing institusi. Kalau misalnya, udahlah yang itu saya tanggung sendiri, nggak apa-apa. Misalnya saya pinjam Mas Asnan banyak duit nih, nggak apa-apa yang transportasinya saya tanggung Mas Asnan. Pokoknya itu tergantung. Terima sampai di tempat, kembali lagi. Aku ngertiin sih, itu juga bisa. Seneng Pak kalau bisa mendapatkan benda koleksi seperti itu pada saat kita pameran. Tetapi bentuk-bentuk yang tadi diuraikan oleh Pak Eri, mulai dari pada saat mau pemberangkatan, kemudian pengamanan pada saat mau masuk pesawat, di pesawat, sampai kemudian pameran dan selesai, itu sebenarnya bukan bagian dari upaya museum untuk terlalu prosedural, tidak. Tetapi itu adalah bentuk penghargaan museum, bentuk penghargaan kita bersama terhadap benda-benda budaya yang itu memang menjadi kekayaan kita. Pada saat kita amankan dengan begitu bagus, maka benda itu akan lestari, akan tetap aman, sehingga punya nilai atau umur yang lebih panjang. Seperti itu, Mas. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, Mas. Kalau dengan pihak asing mungkin sudah standar seperti itu ya. Yang dengan teman-teman dari museum itu loh yang saya masih kadang-kadang gerentes gitu loh. Pameran nasional di Semarang. Itu kadang-kadang packingnya udah pakai kertas bekas itu ya di awut-awut gitu ya, sementing dibungkus. Terus patung digawa gitu, nggak ada catatan apa-apa, hanya mungkin dokumentasi foto seperti itu. Condition report datanya seperti apa nanti nggak ada. Nah, itu yang jadi keprihatinan saya. Sehingga ketika nanti kami ada pameran temporer, kita mengundang beberapa teman dari misalnya dari Jawa Tengah, dari Jakarta dan sebagainya, kami mencoba menerapkan itu. Ketika Anda bawa ke sini, tolong buatkan condition report. Nanti setelah saya kembalikan seperti apa. Gitu Mas Asman. Ya, jadi memang disinilah peran dari Museum Sono Budoyo sebagai museum milik pemerintah daerah. Selain museum ini mengelola benda koleksi yang dimiliki, dia juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada museum-museum lainnya, supaya proses-proses kerja di museum itu sesuai dengan prosedurnya. Sehingga tidak hanya pengalaman seperti ini berlaku di luar sana, tetapi juga meningkatkan
kemampuan kita di Indonesia dalam pengelolaan museum. Ya sedikit demi sedikit kita increase gitu. Apa yang kemudian bisa diikuti, apa yang bisa diterapkan di tempat kita, yuk kita ikuti gitu, Mbak. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan terakhir kayaknya ya. Ya, ada nih dari Septarina Gading. Mohon izin bertanya Pak Eri, jika ingin melakukan pengumpulan data untuk penelitian, apakah boleh melakukan proses foto, memotret gitu Pak, koleksinya? Tergantung koleksinya apa. Jadi yang pertama prosedurnya adalah mengajukan permohonan kepada kepala museum. Tolong diceritakan agak rinci yang mau dilakukan pengambilan data itu apa. Karena untuk naskah kami tidak memperbolehkan melakukan fotografi, kemudian memberikan soft copy-nya. Kita sudah ada soft file-nya, kemudian sudah ada print out hasil alih digitalisasi, kemudian punya aslinya. Nah ini yang kami selalu menyampaikan kepada para dosen, Bu, jangan disyaratkan mahasiswanya itu syaratnya kudu dilampirkan file naskah. Oh, apa gunanya gitu loh. Kami ada kenapa seperti itu kan ada alasan. Yang pertama ketika memfoto lagi itu akan aksesibilitas terhadap, kan harusnya minimum intervention ya, prinsip konservasi itu. Jadi kalau terlalu sering itu juga akan merusak. Kemudian kita tidak memperbolehkan mengcopy filenya, kenapa? Ya kalau masih di kita mungkin nggak masalah. Nanti kadang-kadang Mbak Ol punya teman dari mana dikasihkan, temannya teman punya kenalan dari Eropa misalnya, yang itu mungkin pemanfaatnya akan sangat bertentangan dengan apa yang ada di Indonesia. Sehingga ketika file sudah ada di masyarakat, saya tidak bisa mengontrol lagi seperti itu. Nah itu sebetulnya hal-hal seperti itu. Kami punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan file-file naskah ya, sehingga kami terus udah bersikeras. Toh di tempat-tempat lain juga ada yang seperti itu, museum di naskah nasional ya, arsip nasional, mereka berbayar kemudian dibatasi, nggak boleh semuanya. Nah kami sering kayak gitu sama dosen-dosen diprotes, kok nggak bisa sih gitu. Ya saya mohon pengertiannya untuk masing-masing para dosen untuk tidak mensyaratkan itu. Kalau untuk koleksi bisa, apalagi kalau koleksi misalnya 3 dimensi yang harus dijadikan sebagai salah satu objek penelitian. Bahkan kami beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian itu akhirnya memberikan benefit juga ke kita. Dia membuat 3D dari objek itu, dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk pameran. Okay. Intinya boleh ya, tapi kecuali naskah itu diperbolehkan. Jadi memang museum membuat SOP seperti itu sebenarnya memang sudah melalui kajian, Mbak. Tidak kemudian hanya karena museum yang punya terus terserah museum yang menentukan aturannya, tidak. Tetapi itu punya maksud yang melatar belakangi. Misalnya kalau kemudian soft file itu dibagikan tanpa kemudian diketahui sumbernya, suatu ketika bisa saja orang mengklaim bahwa naskah itu diperoleh dari museum A misalnya, padahal sumbernya tidak dari sana, seperti itu. Atau misalnya sumbernya dari Museum Sono Budoyo, setelah beralih tangan atau dikopi 4-5 kali, kemudian diklaim sebagai bukan dari Sono Budoyo. Nah, secara keilmuan itu juga tidak bagus, tidak sesuai dengan sumbernya. Maka upaya yang dilakukan oleh museum untuk mensyaratkan misalnya pencantuman sumber, kemudian hanya memberikan untuk baca di tempat dan yang lain, itu memang menjadi prosedur yang sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Itu yang kadang-kadang teman-teman kita itu malas ya, maunya itu pena. Jadi datang ke Sono Budoyo ya sekali 2 kali, udah itu kerjakan di rumah. Padahal kita sangat open sekali, silakan datang dari jam 8 sampai jam 4 setiap hari. Bahkan dari Cornell University, Prof. Nancy itu di sini 2 minggu pagi sampai sore kayak gini terus gitu loh. Dia mau. Lah kita teman-teman yang di sini kok ya udah penaan. Kemudian pengennya enak, hasilnya biasanya juga tidak enak. Iya. Pengen yang instan seperti itu. Oke, kalau begitu karena keterbatasan waktu juga, di akhir sesi mungkin saya boleh minta ke Pak Eri dulu, mungkin harapannya ke depannya seperti apa untuk penjagaan dari koleksi ini. Monggo boleh Pak Eri. Ya.
Kalau saya jadi Sono Budoyo atau museum itu tidak hanya ruang pamer saja. Sekarang kami mencoba membuka diri, mulai dari anak-anak sampai dengan mahasiswa, peneliti, dosen dan sebagainya, bahwa cobalah lihat dapurnya seperti apa. Jadi upaya-upaya kami itu tidak serta-merta kemudian terlihat yang ada di ruang pamer, tapi ada upaya-upaya di sini bagaimana menyimpannya saja seperti apa, kemudian merawatnya di laboratorium konservasi seperti apa, itu mereka bisa datang, tapi dengan catatan dengan prosedur khusus, tidak dikenakan tiket, mereka hanya mengajukan permohonan, misalnya maksimal 10 orang satu kelompok. Silakan mengajukan permohonan kepada Kepala Museum Sono Budoyo, kemudian nanti kita berikan akses. Karena kita menyebutkan storage Sono Budoyo ini adalah storage yang open storage, semi open storage. Kenapa semi? Kalau nanti teman-teman ke ruang storage Ukir itu semua sudah terpasang, jadi bisa lihat langsung keindahan dari masing-masing koleksi itu. Tapi kalau yang ada di rak kan nggak bisa kelihatan, hanya sebagian-sebagian saja. Nah, ini teman-teman bisa melihat, siapa tahu menjadi inspirasi seni, kreasi dan sebagainya, itu kan memberikan nilai tambah ke masyarakat. Cara melakukan konservasinya kayak apa juga kita akan sangat terbuka, dengan catatan tadi prosedural, kemudian kita akan temenin oleh staf dari Sono Budoyo. Pokoknya ada batasan-batasan, misalnya nggak boleh motret dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, giliran Mas Asnan nih, Pak Asnan, bagaimana closing statement untuk museum-museum yang lain atau bagaimana? Museum ini menjadi pelestari budaya kita, maka siapapun dari kita harus terlibat aktif dalam upaya untuk melestarikan kebudayaan yang menjadi warisan bangsa kita. Itu, Mbak. Luar biasa sekali ya Mas Alkoy. Gak kerasa sudah 1 jam lebih kita berbincang tentang kerasa tuh. kerasa sekali bagi Pak Eri ternyata ya. Soalnya berbincangnya tentang Museum Sono Budoyo. Betul. Ya. Jadi yang kena langsung Pak Eri terus nih. Betul, setiap ada pertanyaan ataupun tanggapan dari sahabat dari Sono Budoyo. Nah, kalau begitu tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara kita sharing session. Sono Budoyo sharing session. Bersama saya Ramdhani Rahmat, saya pamit undur diri mewakili Pak Eri dan juga Mas Asnan, mengucapkan terima kasih banyak, dan juga rekan saya Aulia. Oke, kalau begitu pamit undur diri juga, dan jangan lupa teman-teman, bagi penanya tadi ada merchandise dari Museum Sono Budoyo. Nanti teman-teman bakal dihubungi oleh admin @sonobudoyo. boleh langsung juga DM ke Instagram kami, nanti akan dikonfirmasi untuk penerimaan merchandise-nya seperti apa. Kami ucapkan selamat kepada 5 penanya yang beruntung dan bisa mendapatkan merchandise dari Museum Sono Budoyo. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.